Puji Tuhan, salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Morning Call pagi ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan, biar hari ini penyertaan Tuhan ada buat kita semua, mulai awal kita mulai pagi ini sampai nanti malam kita beristirahat, penyertaan Tuhan ada buat kita. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita di setiap aktivitas kita hari ini. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, kita akan mulai morning call. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Biar Tuhan pagi ini Engkau mau memegang tangan kami, Engkau mau terus tuntun kami, langkah-langkah kami untuk senantiasa lebih dekat pada Engkau, untuk tetap menyerahkan kehidupan kami mulai awal pagi ini hingga nanti siang, sore, sampai malam hari. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin Tuhan, biar Engkau pagi ini Tuhan boleh memegang hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin Tuhan. Tanpa Roh-Mu. Benar Yesus, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bisuku dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. kudus, 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 kudus Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kudus namanya. Rasakan hadirat Tuhan menjamah kita pribadi. Ku bisuku dalam simfoni indah. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Pagi hari ini Tuhan, Terima kasih. oh, haleluya. Tuhan kasih buat kemurahan. Ya nama sana, ya nama sana, ya Terima nama. kasih buat kekuatan yang sudah Kau limpahkan buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Ya mana 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 mana. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kekuatan kami hanya di Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau menatap di atas hidup kami Bapa. Kekuatan boleh ada Tuhan. Kemurahan Kau curahkan Tuhan. Syukur. Pagi hari ini Terima kasih Tuhan. rasakan hadirat Tuhan, Terima kasih Tuhan. rasakan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Siapa? Roh yang Kita semua, haleluya. Roh yang Rasakan, oh haleluya. menguasai kami Yesus. Hari-hari ini ketika sukacitamu rasanya jauh, ketika hatimu rasanya sedih, ketika tidak seorang pun datang kepadamu, Terima kasih Tuhan. bahkan mereka satu persatu jauh daripadamu, ada pribadi yang selalu hadir. Pagi hari ini Ia hadir di tengah-tengah kita, bukan yang beri Terima kekuatan, kasih Tuhan. Terima kasih. tapi terus menopang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari Tuhan. Syukur Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, rasakan dari Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang terungkap hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menjawab setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Ada Haleluya. bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Nah, jangan ragukan kasih Tuhan, kasih Tuhan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tak henti-hentinya pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Ajari kami terus taat akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tetap melekat, Engkau tetap ada dalam hidup kami. Ketika kami mau melangkah, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu memberkati hidup kami, baik kekuatan, kesehatan, kemurahan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh siap mendengarkan firman, sehingga langkah kami pagi ini Tuhan boleh menjadi berkat, baik buat kami, baik buat pemirsa Morning Call pagi ini, maupun buat saudara-saudara kami yang lain yang ada dimanapun Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Shalom, selamat pagi dan kita bertemu lagi spesial. Pujian pertama tadi mengatakan bahwa peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa sebetulnya. Dia roh penghibur kita. Dia menuntun setiap langkah kita. Bahwa dikatakan bahwa bawalah diriku kepada segala kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Kalau kemarin mungkin ketika berangkat tidur, atau sepanjang hari kemarin tidak ada damai sejahtera, sukacita rasanya hilang. Kenapa ya? Bahkan ketika berdoa tadi malam pun kadang-kadang Tuhan, rasanya berat sekali beban ini Tuhan. Kadang-kadang kita masih bertanya, Tuhan, di mana Engkau?
ketika aku dalam problema, ketika kemarin aku rasanya tidak selesai di dalam tugasku, dalam pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau bahkan dengan yang lainnya. Maka ada lagu yang kedua dikatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Artinya apa? Tuhan, Allah kita sebenarnya ada terus dalam setiap apapun kondisi kita. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita, bukan dari kata orang, tapi alami sendiri kehadiran Tuhan. Ada kekuatan, dikatakan ada kekuatan di jiwa yang terus membuat kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan, karena Allah yang dahsyat yang terus ada bersama kita. Tadi dikatakan bahwa mungkin kemarin kita belum beres, maka pagi hari ini rasanya masih, aduh Tuhan, bisakah aku menyelesaikan tugas hari ini, tugas yang kau berikan hari ini, atau tugas pekerjaan, tugas pelayanan, atau apa, atau bahkan tugas yang Tuhan secara pribadi tanamkan untuk kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka maaf, tema pagi hari ini adalah menikmati sukacita. Menikmati sukacita Tuhan setiap saat. Karena apa? Sukacita ada satu frasa yang satu paket, ada damai sejahtera dan sukacita. Munculnya sukacita, ada damai sejahtera. Maka kita akan lihat. Mari kita baca firman-Nya di Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat selanjutnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Bagaimana sukacita itu muncul? Bagaimana sukacita Allah itu terus ada dalam diri kita? Dikatakan ayat ke-11 dulu, kita baca dulu pelan-pelan. Tolong sekali lagi. Ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Ada ending. Katakan, semua itu kukatakan kepadamu. Berarti ada sesuatu yang dikatakan Tuhan, supaya sukacita Tuhan punya huruf besar ada di dalam kamu, dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, channel ini. Dan sukacitamu, punya huruf kecil, berarti kita semua menjadi penuh. Mari kita baca pelan-pelan. Kita bahas ayat yang 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengasihi Bapaknya, rela mati untuk kita semua, supaya kita yang sebetulnya tidak layak untuk diselamatkan, tidak layak menerima keselamatan, tapi karena kasih rela mati. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, dikatakan apa? Syaratnya apa?
tinggallah di dalam kasihku itu. kasih. Jadi tinggal, ada kasih Allah di dalam diri kita, ada roh penghibur yang menghibur kita ke dalam kesedihan kita, ada Roh Kudus yang memberikan pengharapan ketika kita mulai putus asa, mulai kecewa, mulai mencari yang namanya kambing hitam. Kasihan si kambing hitam, ketika sesuatu terjadi mencari sesuatu, oh yang salah itu, yang ini, tapi ternyata tinggal dalam kasih. Syaratnya apa nih? Nah ini ayat ke-10, tolong dibaca pelan-pelan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Stop dulu. Jikalau kamu, kita, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan saat ini, pagi ini, menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih. Artinya apa? Ada suatu perintah. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi jauh di atas itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, semuanya. Itu yang utama dan yang terutama. Ketika kita bisa mengasihi Allah, tapi kemudian kita tidak bisa mengasihi sesama kita, masih ada dendam, masih ada kecewa, sakit hati, iri, semuanya, maka kasih itu nggak ada sebetulnya. Makanya kata-kata kasih itu saja yang namanya kasih. Dia kata, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Ternyata patron yang terhebat itu bukan orang-orang dalam Alkitab yang hebat-hebat, tapi Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam, ada satu kesatuan antara firman Tuhan diri kita. Merenungkan siang dan malam, iya penting. Tapi lebih penting lagi adalah melakukannya. Ketika kita sedang putus asa, pada siapa sih sebetulnya? Ketika kita sedang kecewa, siapa sebetulnya yang kita keluh kesahkan pertama kali kepada siapa? Bahwa ketika Tuhan kita kasihnya luar biasa pada Bapaknya, dan dikatakan aku juga mengasihi kamu, dikatakan maka menurut perintah Tuhan itu adalah tentu tidak hanya ada ketakutan kalau saya tidak menuruti perintah Tuhan, ya saya akan melakukan seperti ini. Maka saya akan berikan ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini juga sering kita dengar, mungkin tentang 3 orang anak. Seorang bapak keluarga punya 3 orang anak. Bapaknya bilang kepada anak-anaknya gini, ke ketiganya, si A, si B, si C. A yang nomor 1, B yang anak kedua, C yang ketiga. Kepada yang pertama, kedua, tiga dia katakan semua yang sama. Tolong ya, jangan makan coklat. Karena anak-anak kan, kalau makan coklat tentu nanti 1 gigimu sakit, nanti juga kamu lupa gosok gigi, nanti akan mengeluh, ada ini, ada itu. Jangan makan coklat. Nanti kalau kamu nggak makan coklat, yang pertama, kamu akan dapat hadiah dari papa, sesuatu yang istimewa. Tapi kalau nanti kamu melanggar, ya tentu ada hukuman. Kan papa udah bilang jangan makan coklat. Itu nggak baik kok. Oke, bentar ya papa kerja dulu. Nah, singkat cerita, papanya meninggalkan rumah. Kemudian anak ketiga anak tadi bermain di tetangganya. Tetangganya ya barusan dari luar negeri, coklatnya tuh macam-macam, ada warna pink, putih, merah semuanya. Kemudian saya katakan gini, ini ada coklat yang luar biasa, ada warna-warni, enak ini coklatnya, empuk, rasanya luar biasa, gurih, nikmat, manis. Ayo makan.
Ini yang gede sendiri si A makan coklat. Ah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau coklat. Kenapa? Nggak apa-apa ini coklat. Karena aku nanti nggak dapat hadiah kalau aku makan coklat. Kalau makan coklat nggak dapat hadiah. Nggak mau coklat enggak. Ini. Hai si Brian, adiknya adek. Ini coklat. Nggak mau. Dia katakan gitu. Kenapa? Loh kenapa nggak mau? Aku kalau nanti makan coklat itu nanti aku dimarahi, aku akan dihukum. Oke, kamu juga? Enggak. Kemudian yang ketiga, ini pasti mau ya. Ini yang paling kecil nih. Ini coklat, wah mantap, warna-warni, ada putih, ada pink, ada orange, rasanya macam-macam. Enak loh ini. Mau ya coklat? Enggak. Lu kenapa? Aku nggak mau. Lu kenapa? Tadi seperti kakakmu. Mau apa tadi ya? Enggak. Yang kedua, mau? Enggak. Tapi tadi kakakmu takut dihukum. Enggak. Kenapa? Aku tidak mau karena aku menuruti perintah papaku. Aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia sehingga aku tidak mau makan coklat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang kita melakukan perintah Tuhan dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, dan seperti kamu menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Satu, mungkin kita itu ingin reward. Aku mengasihi sesuatu karena aku ingin reward. Aku berbuat baik karena aku ingin reward. Hadiah. Atau kalau aku gak berbuat baik, aku akan rasanya berdosa sehingga kemudian aku dihukum. Sehingga aku rasanya harus berbuat baik, sehingga sukacitaku rasanya aku takut dihukum, sehingga kadang-kadang aku menahan diri. Atau yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa anak yang terbaik? Yang ketiga dikatakan, aku tidak mau karena aku mengasihi. Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dikatakan, karena ada tinggal kasih, ada kasih. Aku mengasihi Papaku sehingga aku tidak mau untuk makan coklat. Kita melakukan sesuatu yang terbaik itu bukan karena kita pamrih atau takut. Pamrih artinya aku akan menabung sesuatu. Tapi aku juga tidak mau karena aku nanti takut. Aku harus turut perintah Tuhan. Tapi karena kasih. Dikatakan karena kasih Allah. Terus Bapak Ibu Saudara, 3 anak tadi, siapa yang terbaik menurut Bapak Ibu Saudara? Renungkan dulu. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu karena aku supaya terutama dalam pekerjaan, di dalam khususnya pelayanan kita semua. Adakah tiba-tiba seperti itu? Maka saya percaya hari-hari ini bukan hari yang baik. Ketika engkau kecewa, sukacitamu hilang, kemudian aku merasa harus dendam kepada seseorang, harus iri, kemudian harus melakukan sesuatu. Pagi hari ini sebelum melangkah, kita adalah anak yang ketiga, Kristus Yesus sendiri. Dia mengasihi Bapa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sukacita itu karena ada kasih yang sudah kita meteraikan. Bukan kita meteraikan, ada termeterai dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Maka dikatakan, kita baca satu ayat lagi, Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ada konsekuensinya tentunya, yaitu adalah menuruti perintah Tuhan. Nah, ketika menuruti perintah Tuhan, tentu ada damai sejahtera dan
sukacita Tuhan. Amin. Maka kembali lagi ilustrasi, ada ketiga anak A, B, dan C. Kita melakukan perintah Tuhan karena satu, ingin reward, supaya aku semakin banyak rewardnya, karena aku tidak makan coklat. Atau yang kedua, aku pokoknya melakukan sesuatu ini supaya aku tidak dihukum oleh papaku. Betapa yang ketiga, dia tidak ambil dua-duanya, tapi dia hanya setuju. Bapak itu loh sudah mengasihi aku sampai dengan saat ini, mosok nuruti perintahnya aja loh, cek susahnya. Rasanya susah menuruti perintahnya tak loh. Saya katakan bahwa ketika kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, maka sukacita Allah ada. Kita nikmati, bukan karena kita kemudian ingin reward dari, wah aku tak melakukan perintah Tuhan. Yang penting ketika kemudian hari demi hari ini, mungkin sukacita kita sempat hilang, mungkin damai sejahtera kita hilang, mungkin karena segala macam permasalahan yang sedang muncul. Kemarin belum selesai, hari ini rasanya ada tambahan lagi. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita bisa melakukan. Amin. Ada kekuatan. Masalah tetap ada pasti, tetapi ada kekuatan tangan Tuhan yang menolong. Amin. Kolose 2 ayat yang ke-7, satu ayat lagi. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, haleluya. Menikmati sukacita itu ternyata kasih yang utama dan ada ucapan syukur. Amin. Tanpa ucapan syukur bagaimana kita bisa menikmati sukacita? Mari katakan, hendaklah kamu berakar. Berakar itu artinya tertanam. Kemudian dibangun di atas Dia. Kemudian hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa? Iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, satu paket. Kalau tadi kata menuruti perintah, ya pasti. Tapi caranya bagaimana? Ternyata ini loh. Pertama menerima Kristus, kemudian yang kedua adalah berakar. Bapak Ibu, pohon bisa berdiri dengan luar biasa, diterpa angin badai tetap bertahan karena akarnya kuat. Amin. Bukan karena tinggi atau rendahnya. Berakar di dalam Dia, dibangun, dan itu dibangun. Ada fondasi. Akar yang kuat kemudian bertumbuh ke atas. Setelah bertumbuh ke atas tentu dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa? Iman. Wow. Berteguh dikatakan bahwa telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Wow, paket. Gampang? Enggak. Susah? Ya mungkin. Tapi harus apa? Tetap kita berjalan melangkah karena kita tidak sendiri. Hari ini, pagi ini kita tidak sendiri kok. Kita melangkah mengawali hari ini, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Maka yang terjadi adalah sukacita Allah terus ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ingatlah, Dia hanya sejauh doa. Ketika kau mengawali hari ini dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan membaca firman Tuhan, dan melakukannya sepanjang hari. Kadang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, mungkin tidak sesuai dengan target kita secara manusia.
Tetapi kalau kita bersyukur, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. maaf, melimpah dengan syukur. Ucapan syukur ternyata gampang diucapkan, tapi untuk dilakukan perlu pengorbanan. Dikatakan hendaklah berakar, dibangun, bertambah kuat, kemudian penuh ucapan syukur. Inilah ketika kasih Allah ada dalam diri kita, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi engkau. Tinggal dalam kasih. Saya bagaimana berakar. Semua kekuatan padamu supaya sukacitaku itu untuk besar. Maka percayalah, pagi hari ini kita tidak sendirian. Apa itu tidak sendirian? Ada Roh Kudus menopang. Ada Tuhan Yesus selalu ada. Dia adalah memegang kendali atas hidup kita, yang berotoritas atas hidup kita. Karena itu pengorbanannya di kayu salib memerdekakan kita dari dosa. Pengorbanannya di kayu salib membuat sukacita penuh hubungan kita dengan Allah kembali. Pagi ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk melangkah menyambut hari ini, pagi, siang, sampai sore hingga malam nanti. Ada sukacita, ada ucapan syukur. Amin. Kita berdoa, silakan. Terima kasih Bapa, biarlah lewat firman-Mu kami boleh belajar bersukacita, boleh tetap teguh di dalam pengharapan akan Engkau, sehingga Tuhan ada ucapan syukur yang keluar dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Apapun yang terjadi, biarlah kita serahkan dan semua atas kehendak Tuhan, untuk kita boleh kuat melangkah pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi ini kekuatan Tuhan boleh nyata, sehingga kami boleh melangkah dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sukacitaku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan, terima kasih. Dalam beberapa waktu ini Tuhan, kami silakan dalam tangan-Mu segala persoalan kami Tuhan, segala masalah yang terjadi pada hidup
kami. Pagi hari ini ketika kami melangkah, kami tidak mau melangkah sendiri Tuhan. Kami tidak mau melangkah sesuai dengan pikiran kami. Kami perlu bimbingan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah sukacitamu penuh hati kami. Damai sejahtera sukacitamu terus ada dalam sepanjang hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, mari kita semua sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Acara ini akan berakhir. Iya, Tuhan. Tapi yang kami tahu ada kekuatan baru pada pagi hari ini. Amin. Ketika kami menghadapi hari demi hari Ya, Tuhan. ke depan, bahkan sepanjang hari nanti Tuhan, Engkau ada terus bersama kami. Amin. Kami mau, kami melakukan perintah-Mu bukan karena kami takut akan hukuman atau kami ingin reward, tapi karena kami mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kami, mengecewakan kami, orang-orang yang menurut kami Tuhan membuat hati kami rasanya sakit. Kami mau Tuhan mengampuni mereka, Amin. Amin. supaya sukacita-Mu ada terus dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami awali hari ini dengan pengucapan syukur Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bersama saya katakan amin. Terima kasih untuk semuanya yang Terima sudah kasih. ambil bagian, dan sampai ketemu pada hari berikutnya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Bye bye.